Baik, terima kasih untuk sambutan dan arahnya Bapak Direktur Penelitian Harapan Bersama. Bapak Ibu, acara kami lanjutkan yaitu dengan link and match yang akan disampaikan oleh Bapak Diki Syahrial Syarif selaku HR Learning and Development Bank Ina Perdana Jakarta. Namun sebelum itu, mohon izin Bapak Ibu menyampaikan kurikulum vitae terlebih dahulu. Dengan Bapak Diki Syahrial ini bertempat tanggal lahir di Kota Medan, tanggal 26 Maret 1953. Beliau berdomisili di Jalan Balet nomor 21, Kelapa Gading Timur, Jakarta. Dan beliau ini menempuh pendidikan di strata 1 Teknik Industri Universitas Shahid dan menempuh strata 1 Fakultas Hukum di Universitas Islam Jakarta. Menempuh pasca sarjana manajemen bisnis Universitas Indonesia, dan menempuh strata 3 manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kemudian Pak Diki Syahrial Syarif ini punya riwayat pekerjaan di beberapa instansi, antaranya yaitu PT Sinar Agape Press, penerbit harian Sinar Harapan pada tahun 1973 hingga tahun 1977, dan PT Inskor Adcom, penerbit majalah eksekutif pada tahun 1978 hingga tahun 1979, di majalah teknologi dan PT Bank Negara Indonesia pada tahun 1980 hingga tahun 2006. Pernah bekerja juga di PT Bank Windu Kencana Internasional Tbk tahun 2008 hingga tahun 2012, kemudian di tahun 2015 hingga tahun 2017. Kemudian beliau juga pernah bekerja di PT Bank China Construction Indonesia Tbk pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Dan untuk saat ini beliau bekerja di PT Bank Ina Perdana Tbk pada tahun 2021 hingga sekarang. Pengalaman beliau berbagi pengetahuan dan pengalaman ada di beberapa pasca sarjana UNS, kemudian Universitas Slamet Riyadi Solo, Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Trisakti, Institut Bisnis Indonesia, Universitas Dianapura, Mabes Polri, PLN, dan BNI. Berikut kurikulum vitae terkait dengan Bapak Diki Syahrial Syarif. Kemudian saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, sudah bergabung di tengah-tengah kita. Berikut yang hadir di ruangan ini adalah beberapa dosen tetap, dosen praktisi yang ada di lingkungan Politeknik Harapan Bersama Bapak. Salam sehat nih Pak. Ya, sama-sama. Kita harus sehat semua. Dan senang-senang, bahagia, itu yang penting. Iya, betul. Baik, untuk selanjutnya mungkin untuk waktu dipersilakan untuk Bapak Diki Syahrial untuk memberikan motivasi kepada kami, terutama untuk dosen-dosen kami, Bapak. Monggo dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak Ibu semua. Pertamanya ya, saya dikontak Pak Agung ya, kemudian berinteraksi sama Pak Heru, itu merupakan kebanggaan terbesar saya ya, hadir di perguruan tinggi ini ya. Pastinya saya kutip ucapan dari Pak Agung tadi yang mengatakan orang tua memberi amanah kepada kita. Wah, itu kalau bahasa Jakartanya gua banget gitu. Ya, memang kita tidak akan terlepas dari penerima-penerima amanah. Ya. Sekecil apapun amanah itu bagian dari tanggung jawab yang harus kita terima dan tuntaskan. Dan disinilah seninya keberadaan kita sebagai umat ya, yang dipercaya untuk memberi solusi ya kepada masyarakat. Dan saya cermati juga
ya bahwa statement yang ada di PHB ini True Vocational Campus. Nah, ini benar-benar menggugah saya, dan tentu kita bersama mewujudkannya. Ya, bagaimana ya hal-hal yang menjadi harapan bisa kita wujudkan. Dan kemudian ya ada lagi slogan yang saya kutip, ya, menentukan tempat belajar adalah pilihan. Nah, kalau kita sudah bicara pilihan, tidak ada kata lain bagaimana ya sedikitnya masyarakat ya Jawa Tengah, khususnya Kota Tegal, menjadikan PHB pilihan utama. Saya rasa itu awal ya perkenalan saya, dan sebelum sampai ke sana tadi Pak Heru juga sudah menyebut-nyebut tentang dia mengintip-ngintip saya. Nah, sekarang bagi yang belum pernah mengintip akan saya bukakan ya apa yang diintip beliau. Sabar sebentar ya Bapak Ibu. Ini ya. Ini kan. Ya. Oke. Bu Dwi, sorry, mungkin Pak Syariel boleh dicentang untuk share screen-nya? Oh iya Pak, sebentar. Recording stopped. Makasih Bu Dwi. Mic-nya tadi. Oh enggak, mikrofon aku udah nyala. Udah nyala. Oke, Bu Dwi, terima kasih. Ya, saya akan mulai ya dengan salam hormat untuk Bapak Ibu direktur, dosen ya dalam kapasitas masing-masing. Seperti saya katakan di awal tadi, ini menjadi kebanggaan saya untuk bisa berbagi. Ya, sebenarnya Bapak Ibu sih udah hebat, cuman karena saya mungkin dilihat secara usia, pasti perjalanan saya diharap-harap dapat dibagi di session ini. Ya, baiklah Bapak Ibu, sebelum sampai ke pembagian berikutnya, saya akan tayangkan apa yang diintip Pak Heru dan Bapak yang lain. Baiklah, Bapak Ibu, itulah action yang saya nggak tahu siapa yang memvideokan, tetapi ya akhirnya saya menjadi ya yang terpilih begitu. Ya, hidup ini bagian dari perjuangan untuk terpilih. Nah, saya mengawali dengan kontrak program perkuliahan. Nah, dalam konteks kontrak program perkuliahan berarti ya kita harus sepakat merupakan bagian dari pribadi-pribadi terpilih. Bapak Ibu, suara saya cukup jelas? Jelas, Bapak. Oke. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Oke. Nah,
apa sih yang membuat kita menjadi ya terkontrak dalam arti sesederhana yang saya sampaikan. Pasti kita punya prestasi masa lalu dan kinerja prima ya untuk yang akan datang. Nah, dalam konteks ini saya akan sampaikan pengalaman saya. Saya sepanjang hidup kerja 50 tahun saya tidak pernah melamar. Saya selalu dilamar. Ya. Artinya saya hidup terkontrak terus tanpa saya harus melamar. Salah satu yang bisa saya informasikan ya bahwa ya BNI membeli saya ya dengan mengabaikan seluruh peraturan kepegawaian tahun 80 hanya untuk menerima Syahrial yang syaratnya waktu itu harus bujangan. Tetapi saya bisa ya diterima, sudah punya keluarga, ya sudah punya anak. Nah, ini bagi saya sesuatu prestasi yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Ya, saya sekian banyak pindah kerja itu tanpa pernah melamar. Saya selalu dilamar. Ya, nah itu bagian yang rasanya perlu saya informasikan dalam konteks ya bagaimana membangun pribadi, membangun lembaga, ya, membangun keluarga yang sama sekali tidak bisa terpisah dari cara kita membangun diri kita ya menjadi terhormat dan termuliakan. Artinya ya kita mampu memberi solusi. Itu dulu kata kuncinya. Kita mampu memberi solusi. Nah, kita harus sama-sama tahu bahwa PHB ya dan mahasiswa-mahasiswinya ya, sama-sama untuk mencari solusi. PHB membantu masyarakat untuk ya membangun negeri tercinta, bahkan lebih dari itu. Ya. Nah, kita-kita yang hadir di kampus terhormat ini harus ya sama-sama berkolaborasi ya untuk ya menjadikan kampus kita ya pilihan utama. Berarti ya tidak ada cara lain ya. Kita harus membangun imajinasi kita. Bagaimana ya hal-hal yang pernah kita lakukan tempo lalu mungkin belum maksimal. Nah, hari ini kita lakukan inovasi-inovasi, yaitu kita mulai dengan mengubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak kita. Kita tidak bisa lagi berada dalam perilaku berkebiasaan, namun kita harus berada pada perilaku bertujuan. Tujuannya apa sih? Nah, disinilah saya ingin bertanya. Pastinya, ya perguruan kita ini ya mempunyai visi dan misi. Sejauh mana visi misi itu telah dipahami oleh kita-kita yang berperan sebagai dosen atau ya pribadi-pribadi yang hadir di kampus hebat ini. Sampai di mana kita memahami visi itu? Sudah jadi jiwa kita enggak? Bagaimana kita ya sebagai penerima misi melaksanakan misi ya yang sudah digariskan agar dapat terlaksana ya. Nah, ini ya yang harus kita kolaborasikan ya. Jadi mengkolaborasikan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain kalau kita sendiri belum mampu ya mengkolaborasikan titik pandang kita, titik pikir kita, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kita yang selaras dengan mimpi besar PHB ini. Ya. Gimana? Kita harus merealisasikannya. Jadi Bapak Ibu silakan aja kita diskusi ringan ya, mana yang perlu ya dikomentari silakan. Karena hari ini saya hadir
untuk berbagi, ya, dalam hal yang terkait dengan pengalaman saya, ya. Saya menetapkan diri saya dimanapun adalah sebagai investor. Saya menginvestasikan harga diri saya, pengetahuan saya, energi saya, dan potensi saya. Itu buat saya penting. Nah, karena itu juga di mana lembaga tempat saya bekerja, ya, harus maksimal mendapatkan hal-hal yang saya pahami dan saya siap menerapkan. Jadi dalam konteks ini, ya, mari ya kita yang akan menghadapi ya semester ganjil ini dalam konteks kontrak program kuliah, tidak ada kata lain. Saya adalah investor di sini. Maka saya bertanggung jawab besar ya terhadap perkembangan perguruan. Saya bertanggung jawab juga menjadikan ya mahasiswa atau masyarakat di sini ya menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi terpilih ya yang secara umum kita sebut dengan human capital. Ya. Hanya dengan meyakini kita sebagai human capital, yaitu pribadi-pribadi yang menginvestasikan harga diri, pengetahuan, ya, potensi dan energi kita, pasti apa yang menjadi tujuan besar dapat terwujud ya dalam waktu yang tidak lama. Kenapa? Kita sudah berkolaborasi dengan diri sendiri dan siap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ya. Apa itu investasi sebenarnya? Tentu seperti tadi diawali dengan segala kalimat, ya. Tentu investasi kita yang paling tinggi adalah bagaimana kita memperkuat iman kita. Dampingi dengan itu, bagaimana kita harus memprioritaskan paling tidak utamanya untuk sehat. Karena dengan sehat itulah kita bisa berbagi. Ya, kita bisa menjadi ya panutan, kita akan menjadi perhatian bagi pihak-pihak lain. Sejalan dengan itu, ya, tidak ada kata lain. Kita ambil peran sebagai pribadi yang dimuliakan dan kita ikut termuliakan. Ya, mulailah dengan memuliakan ya pribadi-pribadi lain. Sejalan dengan itu, ya, perkuat diri, ya, tidak pernah berhenti untuk membangun motivasi berprestasi, ya, karena semua ilmu, pengetahuan, pengalaman akan menjadi bekal kita, ya, dan memperkuat diri kita dalam mengabdi kepada masyarakat. Inilah kekuatan yang selalu saya kawal. Bagaimana harga diri saya, ya, selalu prima, ya, energi saya tidak pernah luntur dan potensi saya selalu saya usahakan untuk terrealisasi. Ya, secara energi, ya, Bapak Ibu, ya, saya selalu mengaku dengan usia 70, tapi saya masih berani berlari sama yang remaja. Karena saya tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah ya meratapi nasib. Karena sesuatu yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa menjadi kekuatan saya untuk saya bagikan kembali kepada masyarakat. Pak Ibu yang terhormat, semua itu saya laksanakan ya dengan komitmen tinggi. Tidak ada dalam konteks membangun harga diri saya, tidak akan saya buat hal-hal yang menjadikan saya tercemar. Ya, saya kawal, saya jaga, karena disitulah ya hal yang dapat saya bagikan. Ya, saya himpun pengetahuan, kemudian saya sosialisasikan, saya tingkatkan agar semua yang ada keterkaitan dengan kita
dengan saya pastinya tidak akan pernah merasa rugi bertemu saya. Dan saya selalu berusaha untuk mengoptimalkan upaya. Kenapa? Saya tidak pernah berpikir untuk kerja setengah-setengah. Ya. Karena upaya itulah yang membuat motivasi saya untuk berprestasi menjadi tinggi. Saya tidak pernah akan menyalahkan siapapun. Saya tidak akan pernah mengatakan beban saya terlalu berat. Tidak pernah. Karena di mata saya, kehadiran saya di muka bumi ini hanya untuk memberi solusi dan menjadi bermanfaat bagi umat. Ya, karena itu saya perlu dukungan. Saya perlu dukungan. Tidak ada kata lain. Ya, karena bagaimana juga prestasi tanpa pengetahuan, tanpa upaya, tanpa dukungan yang terlaksana dengan komitmen tinggi, kita tidak akan pernah mengetahui perihal yang disebut prestasi. Prestasi. Saya tahu Bapak Ibu semua penuh dengan prestasi, ya, dengan berbagai latar belakang pendidikan, dengan berbagai kekuatan pengetahuan. Pastinya semua itu telah didedikasikan, telah menjadi bagian loyalitas untuk dirasakan oleh masyarakat, oleh mahasiswa, dan oleh negara. Inilah saya. Ya. Saya selalu bangga dengan gaya saya. Ya, saya selalu bangga. Saya kemana-mana, saya selalu, saya tidak mau datang terlambat. Maka saya berusaha mengejar waktu dengan motor. Ya. Karena di mata saya, itulah bagian cara saya mengapresiasi diri saya. Ya. Tidak ada cara lain. Pada saat saya diperlukan, maka saya tunjukkan kehadiran saya dengan kemauan tinggi, dengan disiplin, ketat waktu, dan itu saya pertanggungjawabkan. Ya. Inilah komitmen yang membentuk nilai jual. Mungkin istilah ini tidak seru, tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saya kenalkan aja. Saya selalu membentuk nilai jual saya. Ya, hari ini, kehadiran saya di hadapan Bapak Ibu, saya lihat partisipan ada 179 atau 180, saya pastikan, saya sudah mencantumkan diri saya di Kota Tegal, utamanya melalui pertemuan kita di hati Bapak Ibu yang saya hormati. Saya komit. Begitu dihubungi oleh Pak Agung dan Pak Heru, saya siapkan bahwa saya ini hari akan berbagi gaya saya, pengalaman saya, pengetahuan saya, dan saya pastikan pertemuan ini bukan untuk sekali. Kita siap untuk berinteraksi dan saya komit untuk itu. Maka bagi saya motor, kalau diterjemahkan ke PHB adalah untuk memacu para Bapak Ibu dalam menunjukkan sayalah prestasi itu. Sayalah PHB itu. Dengan komitmen seperti itu, saya pasti kita akan berjuang sekuat tenaga menjadikan lingkup kerja kita, menjadikan kampus kita menjadi bangga, bersinar luas. Tentu kalau kita sudah sama-sama membangun prestasi bernilai jual, pasar yang telah memaksa kita untuk menjadikan mereka bernilai jual, maka kita masuki
ya, dengan kemampuan ya yang kita miliki masing-masing. Ya, saya secara pribadi menempatkan diri sebagai guru. Ya. Paling tidak buat keluarga saya. Karena sejauh saya ya sepanjang perjalanan ya, pada saat di usia-usia muda, anak bertanya kepada orang tuanya, "Pak, 5 kali 5 berapa?" Orang tuanya mengatakan, "Masa itu aja tidak tahu?" Nah, disinilah saya menempatkan diri sebagai guru. Ya, bahwa pada usia saya di usia seperti anak itu, pasti saya juga tidak tahu 5 kali 5 itu adalah 25. Nah, formula ini saya perkuat di dalam keluarga saya, bahwa Anda adalah guru buat keluarga. Tetapi kalau ada pihak lain yang ingin berguru adalah ya, alhamdulillah bagi kita. Saya adalah dosen bagi keluarga. Saya akan menjelaskan teori-teori yang memperkuat ilmu pengetahuan dasar agar ya sesuatu itu bisa terlaksana, ya, tidak hanya berbasis pengetahuan, tetapi ya ilmu-ilmu tambahan yang memperkuat ya, implementasinya. Saya juga adalah instruktur, memberi arah bagaimana cara bekerja yang tepat dan benar, ya. Dan saya juga menetapkan diri sebagai coach, ya, sebagai pribadi yang mampu menggali potensi agar bisa terwujud. Selanjutnya, saya juga adalah konsultan. Konsultan adalah guru, ya, tempat orang bertanya dan kita mampu memberi solusi jawabannya. Saya juga adalah komisaris, ya, karena komisaris itu adalah perjalanan panjang bagi kita-kita yang berpengetahuan, berpengalaman, yang bisa menentukan baik dan buruk, yang bisa mengarahkan sebuah lembaga menjadi besar. Maka inilah konstruksi yang saya bangun di diri saya. Saya adalah guru, saya adalah dosen, saya adalah instruktur, saya adalah coach, dan saya adalah konsultan, bahkan komisaris yang bisa menentukan, ya, ini jangan dan ini boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, silakan kalau ada yang berkomentar, ya, setelah berapa slide saya paparkan, saya tunggu. Bertanya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cipto. Terima kasih. Saya sangat bangga sekali ini mendapatkan pencerahan dari Bapak yang usia sudah 70 tahun tapi masih kelihatan energik, wajahnya masih kelihatan segar dan bugar. Mungkin banyak rahasia-rahasia yang masih terpendam di Bapak. Cuman kali ini yang saya tanyakan adalah di dalam berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mencapai menjadi manusia pilihan. Apakah di dalam proses itu butuh pencitraan? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke Pak, senang sekali ya Pak Cipto, ya, saya akan jawab. Pencitraan, ya, saya rasa tidak bisa terelakkan karena kita selalu, ya, membangun nilai jual. Tetapi citra yang dibangun, ya, tentulah, ya, yang menjadi penguat diri kita di mata masyarakat. Kita jangan membangun pencitraan itu, ya, diada-adakan. Jangan kita ikut-ikutan. Kita harus punya konsep diri yang bagus. Ya. Karena saya pastikan, Pak, dan nanti saya akan uraikan, bahwa pencitraan, kampus Bapak kalau nggak ada pencitraan, nggak ada yang datang itu, Pak. Ya kan? Ya kan?
Dan Bapak kalau tidak ada ya pencitraan tentang diri Bapak, tampil steady, ya, datang dengan senyuman yang bagus, ya, siap berbagi pengetahuan, itu adalah bagian pencitraan tentang harkat kita, tentang marwah kita. Ya, jadi di mata saya pencitraan itu ya sesuatu yang perlu, namun kita bisa pertanggungjawabkan implementasinya dan kita jaga ya pencitraan itu sebagai marwah ya yang tidak tercemar oleh apapun. Ya, bagaimana Pak? Terima kasih Pak atas pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih. Sepakat ya Pak? Sepakat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih. Oke Pak. Saya Pak Humaydi. Oke, silakan Pak. Pak Sahril, ini saya ingin menanyakan kewajiban dosen tetap adalah tridharma ya Pak ya, termasuk pendidikan, pengajaran, penelitian ya Pak. Ketika ini sih sharing aja Pak. Apakah dibenarkan apabila dosen tetap aktif itu tidak diberi jam mengajar oleh atasannya seperti itu, atau dibatasi kegiatan tridharmanya? Apakah ada aturan atau hak bagi penyelenggara untuk tidak memberikan tridharma itu seperti itu Pak? Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Saya orang yang tidak mau mendasari sesuatu tuh ya dalam pakem yang standar. Ya. Jadi saya selalu mencari, Pak. Kenapa? Kalau saya menunggu ya tanpa berusaha, Pak, kualitas diri saya tidak akan pernah tinggi. Ada yang memang dibatasi, ya kan? Tetapi bukan batasan itu yang membuat kita menjadi ya rigid ya atau melemahkan action kita. Tapi ya semua batasan-batasan adalah peraturan. Apa yang diberikan ya harus kita laksanakan secara tepat dan benar. Namun dari sisi mana kita mengoptimalkan tridharma itu ya harus kita lihat bahwa kita hadir di sebuah kampus untuk menunjukkan bahwa ya saya mampu memberi yang terbaik dan membuat yang terbaik kepada kampus dan masyarakat yang menjadi ya anggota yang perlu saya didik. Jadi ambil pengertian itu seluas-luasnya. Namun saya harus pastikan ya semua aktivitas tridharma itu tidak ada tujuan lain kecuali menjadikan anak bangsa ini hebat dan kita yang melakukan kehebatan itu. Ya, saya pernah mengajar di Indonesia Baking School, ya kan? Saya begitu, ya aturan-aturan yang ketat tentang tridharma, saya bilang cuma satu, kehadiran saya di sini hanya untuk menjadikan ya mahasiswa saya hebat, kampus ini jadi hebat, ya. Dan hal-hal yang tidak boleh saya langgar, saya tidak akan lakukan. Tetapi ya, berinteraksi ya kepada mahasiswa untuk menjadi hebat itu penting, karena dia saya jadikan kader pemimpin masa depan. Saya ambil contoh. Saya waktu mengajar di arsitektur Trisakti. Ya. Saya cuma bilang sama mahasiswa itu, apa yang Anda gambar ya, tidak akan menjadi uang kalau Anda tidak mampu mengomunikasikannya secara bisnis. Nah, di dalam tridharma itu nggak ada itu, Pak. Ya kan? Nggak ada. Tetapi saya harus ajak mereka, semua karya itu harus mampu dipresentir dan dijelaskan seluas-luasnya kepada mahasiswa.
Kenapa, Pak? Begitu mereka lulus, kemudian tidak menjadi optimal pengetahuannya di masyarakat, saya merasa berutang. Bisa, Pak? Diterima informasi saya? Ya, jadi aturannya tetap ada, Pak. Aturan untuk memang tidak boleh mengajar dari atasan misalkan dosen aktif itu. Ya, secara aturan, sorry Pak, saya detail nggak memahami. Ya, detail saya tidak memahami, tetapi saya selalu berpikir terbalik kali ya. Mohon izin Pak Syarial, mohon maaf. Di akun saya kan yang jadi host ini kepencet ke akunnya Bapak, boleh dikembalikan lagi ke hostnya ke saya gitu. Aduh, ini apa? Mbak Dwi, saya gimana caranya nih? Ini mesti dituntun. Mohon maaf Bapak. Hah? Gimana? Yes. Diklik di titik tiganya Pak di titik tiga, ya oke. Nanti diklik namanya saya Pak Dwi Rizky. Terus dijadikan host. Titik 3. Ini saya udah main di titik 3 nih. Ya. Cari nama saya dulu, Bapak. Sebentar ya, saya panggil tim saya udah. Rugi waktu. Maaf ya, Pak. Enggak, sorry, saya juga sia-sia kalau nggak optimal. Iya, mohon maaf, Bapak. Bentar, saya tinggal. Ini kamu pengen ambil. Ambil nih. Bu Dewi katanya di mana? Bentar ya, Pak. Kenapa Pak? Tanya Bu Dewi. Iya, mohon maaf, Mas. Ya, Tadi gimana, Bu? kan yang hostnya ke Bapak, nggih, bisa dikembalikan lagi hostnya ke saya. Oh, bisa sebentar. Di setting share screen dulu, Mas, biar Bapak nanti bisa share screen. Sebentar ya, Bu. Meter di belah deh. Bu Dwi udah jadi host lagi? Ya. Mungkin Pak Syarial boleh dijadiin co-host aja, Bu? Iya, bentar saya. Enggak, sama aja. Iya, Bu. Barangnya Recording in progress. Sudah, Mas, bisa share screen ya? Sudah kelihatan ya, Bu ya? Iya. Ya, makasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak, mohon maaf ya, Pak. Enggak. Oke, baik, bisa dilanjut kembali, Bapak. Oke. ada pertanyaan di chat, Bapak. Oke. Saya Ya, yang harus minta maaf. Saya yang harus minta maaf karena saya culun banget untuk ginian. Enggak apa-apa. Bisa kita lanjut? Enggak apa-apa. Ini saya bacakan fasilitasi untuk pertanyaan yang ada di chat ya Pak. Mohon izin bertanya, ini dari Wildan Notari Tegal. Mohon izin bertanya bagaimana caranya atau kiat-kiat kita menjadi dosen yang bisa menjadi agen perubahan dan partisipasi di era digital dan membimbing kaum-kaum generasi luar biasa.
Keren, keren. Agen perubahan, ya. Saya pikir, ya, itulah yang saya selalu memperdalam, membangun imajinasi saya. Saya di mana-mana hadir sebagai agen perubahan, karena saya orang yang tidak bisa berada pada kondisi statis, ya. Saya selalu melihat bahwa selling value saya harus tinggi. Nah, saya bisa pastikan, ya, gaya saya ini, gaya saya itu memang liar. Gaya saya liar. Saya tidak pernah mau terperangkap dalam kondisi, ya, yang standar. Saya nggak mau. Saya selalu berimajinasi, ya. Kalau saya sudah ambil ini, next-nya apa? Nah, kalau mau ditanya kiatnya, ya Bu Dewi, ya tentang yang ditanyakan tadi, ya, saya buka saja. Saya selalu berpikiran negatif. Jadi tolong info, mungkin si Bapak sudah juga dengar ya pertanyaan itu. Saya selalu berpikir negatif, ya. Karena banyak sekali bangsa kita yang berpikir positif. Saya berpikir negatif. Kenapa saya berpikir negatif? Kalau saya berpikir negatif, daya analisa saya tinggi. Saya ambil contoh. Kita yang berpikiran positif, kalau keluar rumah pasti membayangkan, wis nih matahari bagus nih, ya. Maka dia berangkat tanpa bawa payung. Kalau saya enggak, saya berpikir negatif. Kalau nanti hujan, saya terus harus jalan. Maka walaupun saya pakai motor, Bu, ya, tidak ada istilah yang harus saya kemukakan, maaf saya terlambat. Tidak ada. Saya selalu melengkapi perjalanan saya untuk safety. Walaupun saya dengan motor itu liar. Ya. Tapi dengan berpikiran negatif, ya, kita akan menjadi antisipatif. Kalau ini terjadi gimana? Kalau tidak terjadi gimana? Daya analisis kita tinggi. Nah, kalau sepakat, mari kita coba melakukan berpikir negatif, bertolak belakang. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang sensi. Ya. Saya selalu, ya, berpikir konstruktif. Kalau saya hadir di sebuah lembaga, kalau saya tidak menjadi hebat, maka sia-sia saya. Itu di otak saya penuh. Maka saya melakukan langkah-langkah kerja yang luar biasa. Maka saya katakan di depan, saya tidak pernah melamar. Saya dilamar. Saya dilamar. Dan saya bisa pastikan, siapa yang berani lamar saya, angkanya harus saya yang tetapkan. Jadi begitu, Bu, ya. Buat saya, ya, kita peran sebagai dosen bukan rigid. Bukan rigid. Apa yang dihadapi ke depan kita sudah kaji. Kita kaji dari sekarang. Kalau kampus ini, ya, saya selalu memprediksi seperti itu, tidak menjadi pilihan utama, maka saya akan kehilangan pendapatan. Maka otak saya harus berpikir melompat dengan cara saya banding-bandingkan kondisi kampus lingkungan dan kampus terbaik di mana, itu yang harus saya tiru. Itulah inovasi yang saya tayangkan di depan tadi. Ya. Diri kita harus terus berinovasi. Ya. Kita tidak pernah boleh diam karena perubahan begitu kencang. Ya, kecanggihan teknologi harus kita hadapi. Dan kita akan susah, ya, kalau tidak bisa menjelaskan kepada lingkup, ya, atau wawasan yang ada di sekitar kita. Oke, Ibu, ya, masih ada yang ingin berinteraksi? Izin Bapak. Ya. Perkenalan Pak, saya Susilo Pak dari bagian penerimaan mahasiswa baru atau bagian marketing di Politeknik sama. Nah, ini dia marketing sertifikat. Ayo. Jadi begini Pak,
dalam upaya untuk mencapai sebuah tujuan dengan hasil yang maksimal, tapi dengan cara efektif dan efisien, itu biasanya dibuat semacam skema atau sistem yang sifatnya baku atau kaku, gitu ya Pak ya. Karena dengan beberapa pengalaman dan kebijakan akhirnya dibuat semacam aturan. Yang ingin saya tanyakan, dalam kenyataannya di lapangan ada beberapa kondisi di mana memang skema atau aturan itu tidak bisa 100% diterapkan secara kaku gitu Pak. Jadi pada batasan apa sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan itu dipatenkan gitu ya Pak ya, maksudnya dibakukan tata laksananya, tapi pada tahapan atau pada batasan apa kita bisa fleksibel. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Oke, kita harus sama-sama sepakat. Aturan itu ya hanya bertujuan untuk membangun rasa aman, itu aturan. Ya, kita sepakat dulu. Aturan itu untuk aman. Kemudian siapa sih yang membuat aturan? Tentu berjenjang. Ya, yang membuat aturan itu ada level tertentu. Namun, pada saat aturan yang ditetapkan tidak bisa diserap pasar, maka aturan itu perlu ditinjau. Ya, tetapi untuk memperkuat peninjauan tentu kita perlu data yang diubah menjadi informasi sehingga pembuat aturan sepakat untuk melakukan koreksi. Ya dong. Marketing itu bukan sesuatu yang rigid. Ya kan? Dulu kita belanja harus ke toko. Sekarang barang sekejap mata bisa datang di rumah kita. Ya. Dia enggak tahu pembeli itu. Dia enggak kenal. Kalau dulu dia lihat wajah kita. Sekarang dia enggak lihat. Nah, artinya Pak, aturan-aturan dibuat hanya bertujuan untuk aman, namun bisnis langgeng. Bapak akan mempertahankan suatu aturan, tetapi ya kelancaran bisnis terganggu, terasa sayang. Maka disinilah kita perlu menjadi bagian ya intelijensi marketing. Bagaimana ya pengetahuan kita kembangkan untuk mendapat informasi lebih luas, ya. Bukan selangkah di depan saja, tapi jauh ke depan. Kita proyeksikan bahwa berapa tahun ke depan kita sudah mulai dari sekarang. Itu Pak. Jadi siapa? Terjawab Pak Susilo? Terima kasih. Ya. Kalau saya mau lanjut, ya. Monggo. Atau kita bacakan lagi untuk pertanyaannya ada di chat Pak. Mungkin boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, suka aja saya. Ini momen kita manfaatkan aja itu. Jadi ini ada dari Pak Dr. Tuharto, izin bertanya Pak, sebagai seorang dosen, kita dituntut untuk memiliki wawasan yang luas atau role madah dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswanya menjadi mahasiswa yang berwawasan luas dan menjadi mahasiswa hebat. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menuju ke sana? Mungkin pengalaman Bapak bisa. Oke. Wawasan luas, ya. Ini paling seru, ya. Kita ya secara sederhana saya harus sampaikan bahwa ya kita menjadi titipan ya orang tua untuk menjadikan anak-anaknya hebat. Itu dulu deh kita pegang. Kemudian kampus menitipkan ya kita agar ya keberadaan kita di kampus itu juga ikut hebat. Artinya kalau kita bicara hebat tidak terlepas dari wawasan. Tetapi wawasan kita luas, tidak mampu kita komunikasikan kepada lingkungan kita, itu sia-sia.
Banyak orang hebat, banyak orang pintar, tetapi bisa jadi dia tidak pandai berbagi. Oke, kita dosen, sering berinteraksi sama siswa, tetapi kita coba evaluasi, ya, kontribusi yang kita berikan telah menjadikan, ya, anak didik kita menjadi hebat atau tidak. Ya. Coba kita bisa saja kita akan bicara mengenai wawasan. Selaras nggak wawasan kita dengan anak didik kita? Bagaimana kita menerjemahkan wawasan tadi kepada mereka dan mereka bisa menyerap dan melaksanakan tanpa berhenti mengembangkannya. Ya. Kita tidak lagi bisa mengajar, ya, tanpa menjelaskan makna sesungguhnya dari pengetahuan yang dia dapat dari kita. Saya ambil contoh yang sederhana sering terjadi. Ya, pada saat, ya, mahasiswa kita mengajukan skripsinya, sering kita coret tanpa memberi penjelasan kenapa harus saya coret. Nah, padahal wawasan kita luas untuk menjelaskan kepada mahasiswa bahwa karya Anda belum tepat, maka saya rubah, saya coret untuk diubah menjadi seperti ini. Dan ini menjadi perlakuan umum, ya, di perguruan tinggi. Nah, wawasan yang sederhana terhadap paper, ya, skripsi seperti itu saja, kalau kita bisa perbaiki itu udah bagus. Ya, tambah lagi kita punya wawasan yang lebih luas tentang step-step ke depan yang lebih bagus. Karena kita bisa lihat, ya, kampus asing sudah masuk ke negeri kita. Sementara yang akan dia didik adalah orang kita. Ya. Bagaimana dia bisa memaksa orang lokal, ya, lari secepat itu. Nah, begitulah kondisi alam sekarang. Ya. Kita tidak bisa terlepas untuk mengatakan bahwa dengan wawasan luas, saya harus cari kemana-mana. Bapak Ibu, kalau saya jelasin, saya, ya, pernah ke Ceko, ke Belanda, ke Cina, ke Hong Kong, ya, untuk menjadikan diri saya lebih selangkah dari yang lain. Itu aja. Itu aja yang saya buat. Jadi saya pikir wawasan luas dengan modernisasi yang terjadi harus kita ikuti, kita cermati, dan kita menjadi, ya, penggugah orang untuk berubah. Itu sebenarnya yang penting. Oke, Bu Dwi, ada lagi? Oke. Sudah, Pak, mungkin bisa dilanjutkan kembali. Ya, dilanjutkan ya. Ya, saya pencinta yang ini mungkin kita sudah sama-sama pahami, ya. Kerja itu adalah rahmat Tuhan, kerja itu adalah amanah, kerja itu adalah panggilan, kerja itu adalah aktualisasi diri, kerja itu adalah seni, kerja itu adalah kehormatan, kerja itu adalah layanan, kerja itu adalah ibadah. Ini balik lagi kalimat yang nggak bisa terpisahkan dari mulut saya, gua banget. Nah, kenapa? Saya selalu, Bu, Ibu lihat saya setiap hari, itu happy-nya sama besok akan datang. Karena saya bangga sekali, ya, saya bisa bekerja, saya bisa dipercaya, karena itu bagian dari ibadah saya. Ya, dan saya juga mungkin satu-satunya di negeri ini orang yang punya studio spesial untuk membangun inspirasi. Saya bangun sendiri, Bu. Studio saya ada 3 lantai. Ya, bagaimana saya berkreasi untuk hadir di tengah masyarakat, tanda petik, dalam keistimewaan yang berbeda dari yang lain. Ibu bisa lihat, dari gaya tampilan saya, dari gerakan saya, semua pasti beda. Karena saya
Selalu berpikir, lihat saya, Anda akan ngiler sama saya, dan itulah saya sebagai guru Anda. Itu buat saya penting. Silakan kalau mau dikomentari. Ada komentar? Enggak, Pak. Ya, ya Kak, saya anu sedikit ya. Saya tuh model iklan juga, Bu. Ya, saya model iklan dan tahu deh saya bangga banget ya dengan menerjemahkan kerja itu sebagai rahmat Tuhan, amanah, panggilan, bahkan ibadah, dan itu saya aktualisasikan ya dalam perjalanan kehidupan saya. Nah, jadi kemuliaan harga diri itu buat saya penting dan energi saya tidak akan pernah terbuang. Ya, jadi saya penganut budaya kerja yang memadukan akal, pikiran, daya, ya, untuk menciptakan prestasi. Dan prestasi itu buat saya tidak pernah berhenti. Sampai di sini ada yang berkomentar? Belum ada, Bapak. Oke. Jadi lanjut kembali. Lanjut. Iya. Nah, apa sih yang tadi dipikir? Ya kan? Kenapa sih kita harus hebat? Kenapa sih kita harus berwawasan luas? Kenapa sih kita harus mengikuti ya perkembangan yang begitu cepat ini? Karena saya berpikir, saya pensiun itu harus bangga, harus happy, harus menjadi perhatian orang karena orang akan mendapat sesuatu dari saya. Itu statement saya, Bu. Langkahnya gimana? Saya hidup dengan konsep. Nah, mungkin ini yang agak berbeda. Ya. Banyak kita melakukan kerja biasa-biasa, sehingga hasilnya tidak akan pernah istimewa. Ya. Kita nggak pernah membangun peran kita sebagai dosen yang mempunyai konsep diri, ya, bahwa mahasiswa ketemu saya dia jadi hebat. Saya tidak hanya menjelaskan sesuatu yang ada dan terlaksana secara biasa-biasa. Itu yang saya katakan, saya keluar dari perilaku berkebiasaan, saya memegang perilaku bertujuan. Nah, konsep diri saya kencang ke arah itu. Saya punya konsep bahwa orang kenal saya, dia harus hebat. Nah, itu saya tanamkan di diri saya. Jadi kita yang berperan sebagai dosen, ya, jangan terabaikan. Bagaimana ya, mahasiswa ketemu saya, dia akan menjadi hebat, dan 10-20 tahun kemudian dia akan mengatakan, Andalah yang membentuk saya. Kan keren kalau begitu. Ya kan? Itulah konsep diri. Banyak sekali konsep diri yang sebangun. Ya. Kita harus punya pola dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Itulah konsep kemana arah yang harus kita tentukan supaya tata laksana kerja kita selalu efisien dan efektif. Tanpa konsep, ya, langkah kerja kita ya akan banyak mubazirnya. Konsep diri, ya. Tidak lengkap konsep diri tanpa mental produktif. Ya. Nah, saya punya kekuatan, ya. Kalau saya terjemahkan, ya, 16 jam saya hadir, produk apa yang saya hasilkan. Ya. 8 jam tidur pun buat saya sayang gitu. Kalau tidak pernah punya mimpi bagus. Ya dong. Saya kalau tidur nggak dapat mimpi bagus, percuma, Bu. Ya. Jadi di dekat tempat tidur saya pasti ada pulpen, ada kertas. Ya, karena sesuatu yang terpikir sesaat itu saya tulis, saya catat, dan saya siapkan ya produk presentasinya. Karena saya tidak mau lewat
hari per hari tanpa output ya yang bagus. Ya. Dan saya diskusikan sama tim bagaimana ya kalau saya melontarkan ini, respon Anda gimana? Dan itu menjadi kebanggaan saya. Mental produktif. Saya orang yang nggak pernah menyerah. Saya nggak pernah menyerah. Ya. Saya orang yang siap menantang. Ini balik lagi. Menjadi pribadi yang bernilai jual. Bagaimana ya mahasiswa itu ya datang mencari kita, Pak, kasih tahu dong ini, Ibu, kasih tahu dong ini. Wah, itu kebanggaan sendiri. Ya. Tolong dong, jelasin ini, kasih tahu ini. Dan Bapak Ibu bisa rasakan 10-20 tahun kemudian. Ya, saya punya mahasiswa di UNY Jogja menjadi guru di NTT. Sampai di NTT, di sana dia cerita sama saya, Pak, di sini siswanya sekolah nggak pakai sepatu, nggak punya tas, ya. Saya terenyuh, Pak. Oke, saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Saya kirimkan tas, saya kirimkan sepatu buat siswa-siswa di sana, Bu. Kenapa? Ya, saya ingin ya mahasiswa saya di sana mempunyai selling value juga dan tidak sia-sia dia belajar dengan saya. Itu personal selling value yang saya bangun. Dan saya tidak akan pernah berhenti berinovasi, membangun creative selling. Nah, inilah wawasan. Tidak mungkin ya kita diberi kesempatan untuk melakukan percobaan, melakukan inovasi-inovasi, ya. Ya. Kenapa? Itu akan membangun nilai jual. Orang akan cari kita. Layanan, ya, yang prima bagian dari saya. Maka saya sudah pensiun begini, Bu. Saya bangga banget, Bu. Ya Bapak, ya Pak Agung, ya usia segini saya sangat bangga. Jadi kenapa? Saya menempatkan diri saya sebagai guru, ya saya dosen, ya saya juga instruktur, saya juga coach, ya itu. Jadi kita yang sudah menikmati kepercayaan sebagai dosen itu adalah bagian ya yang menegaskan kita ya sebagai orang yang dipercaya mampu memberi solusi dalam advis tertinggi, konsultan. Konsultan itu guru loh, konsultan itu dosen. Orang tidak tahu, kita kasih tahu. Tapi kita kan tidak pernah menciptakan kebanggaan. Dosen adalah konsultan. Dosen adalah komisaris. Ayolah kita bentuk diri kita seperti itu sehingga kita perkaya diri kita dengan wawasan-wawasan hebat. Ya, karena pensiun itu enak kalau diracik dari sekarang. Ya. Yang berubah kan cuma rambut, Bu. Ya Pak Agung ya. Ya Bapak Ibu semua yang rubah itu cuma rambut putih. Saya bisa aja ditemin rambut saya. Tapi inilah kebanggaan saya. Saya menunggu ini, Bu, 70 tahun menjadi putih. Ya, enggak akan saya hitamkan. Enggak akan saya hitam. Tapi gaya hidup saya masih remaja. Saya serasa 25. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Sampai di sini silakan kalau ada yang ya ingin berkomentar, saya bangga sekali. Ya baik Pak, ini ada di kolom chat. Bismillah, saya Abdul Wahab, dosen D3 Teknik Komputer. Bapak mohon izin bertanya. Di era digital sekarang telah terjadi pergeseran budaya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Misalnya budaya membaca
Sering kita jumpai mahasiswa kurang membaca materi, artikel maupun jurnal. Mereka lebih banyak membaca secara instan. Bagaimana seorang pengajar bisa membangkitkan mahasiswa agar mau dan menyukai membaca, begitu Pak? Oke. Saya wartawan dulu, Bu. Iya, Pak. Ya, orang yang mau membaca, Bu, ya, hanya orang yang ingin meningkatkan kualitas diri. Bacaan itu adalah memori. Ya. Sebenarnya, Bu, anak-anak itu bukan tidak mau membaca, ya. Toh di HP ada semua teks, dia baca. Dia baca. Cuman kita yang berperan sebagai dosen tidak mengubah cara, ya, mengajak mereka peduli terhadap pola-pola baru pembelajaran. Cobalah, ya, mereka sudah tidak tertarik melihat hitam putihnya cetakan. Mereka sudah tidak tertarik. Mereka melihat semua itu secara digital. Ya. Nah, kita sebagai dosen tentu, ya kan, kesenangan mereka bermain dalam format digital, ya, kita join di situ. Kita join di situ. Tugas kita kan adalah mentransfer, ya, materi ajar agar mereka berubah. Nah, tentu, ya, metode-metode yang harus kita lakukan adalah, ya, buat dia lebih live, bergerak, ya. Jadi kita yang mengubah, karena mereka tidak akan tertarik lagi melihat buku, ya, karena buku itu sudah ditradisikan hitam putih dengan bahasa yang rigid. Mereka sudah hadir dalam kondisi mau simple. Ya. Bahkan kalau kita debat, diskusi sama dia merasa lebih hebat dari kita. Kita jauh tertinggal dari mereka. Ya. Tetapi yang unggul di kita tuh pengalaman. Pengalaman. Jadi pada saat di era digital, mereka tidak tertarik membaca, kita mulai bercerita. Zaman dulu kita masih kenal namanya bertutur. Cobalah, saya punya mahasiswa, Bu, tidak pernah, ya, izin meninggalkan ruangan, kecuali dia udah mau pipis banget, maaf kata-kata itu. Kenapa? Saya hadir, ya, memberi solusi kepada mereka dengan bertutur. Kenapa sih Anda harus tahu ini? Saya berikan dia alasan-alasan yang tepat. Saya tidak hadir sebagai, ya, toko buku yang memaksa mereka beli buku. No. Saya mengajak mereka berinspirasi dengan materi yang saya ajarkan. Nah, satu koreksi yang harus saya sampaikan. Kita selalu membuat materi dalam bentuk PowerPoint. Kemudian kita berikan kepada mahasiswa kita PowerPoint. Ya, apa yang bisa diterjemahkan oleh mahasiswa dengan poin-poin yang terbatas itu? Saya terbiasa mengajar. Mahasiswa memegang narasi. Saya menerjemahkannya melalui PowerPoint. Selesai. Iya kan? Mereka saya ajarkan dengan materi tertulis. Mereka akan tahu, ya, nanti membaca peraturan-peraturan yang dapat mengantarkan dia bekerja lebih tepat dan benar. Karena semua ketentuan peraturan itu tercetak. Maka disinilah saya membiasakan mereka, ya, oke, Anda harus baca ini. Karena inilah yang menuntun Anda nanti untuk bisa aman dalam bekerja. Jadi ada arahan, ya, ada poin-poin yang memaksa dia, ya, membaca buku, membaca literatur. Ya. Mereka mau simple, iya, kita bikin gayanya lebih simple. Ya, saya rasa bisa terjawab. Cuman beda gaya, Bu, beda gaya. Mereka hobi kok baca.
Betul, harus diinovasi kembali mungkin ya Pak. Wajib. Ada lagi, Baik. Bu? Ada Bapak, ini Oke. dari Pak Ahmad Anik Berlian, izin bertanya Bapak, bagaimana tips manajemen waktu yang baik supaya tanggung jawab atau ketika orang lain menginginkan kita tidak kerepotan dalam mengatur waktu? Oh, iya. Monggo Bapak. Saya ajarkan satu manajemen waktu ya. Ya, Baik. Bapak yang bertanya, Bapak Ibu yang hadir, dengan segala hormat ya, kelakuan saya begini ya. Mungkin santun saya kurang ya. Nih Bu Puput ya. Jadi gini Bu, bagaimana sih kita mulai belajar mengoptimalkan waktu? Kira-kira begitu ya Bu? Ya. Iya, Pak. Oke. Caranya sederhana, Pak. Bapak nonton televisi. Bapak nonton televisi ya. Kemudian Bapak akan melihat iklan. Ya. Berapa ya berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menayangkan iklan di sebuah televisi? Pasti puluhan juta. Nah, itulah waktu. Dalam 1 menit ya, kita harus merogoh kantong minimum 50 juta. 1 menit. 1 menit. Ya. Nah, saya hanya belajar mengoptimalkan waktu melihat iklan-iklan di TV. Ya. Bagaimana orang dipaksa untuk tidak pindah channel. Maka dia berpikir bagaimana ya melahirkan tayangan-tayangan, berita-berita yang menarik perhatian. Nah, agar orang tidak pindah channel menarik perhatian, maka dia sajikan informasi yang tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat tidak berpaling ke televisi itu. Kemudian para pengusaha menitipkan dagangannya di situ. Disitulah kita tahu waktu itu 1 menit minimum 50 juta. Bahkan detik. Nah, tinggal kita mau boros waktu tanpa output. Sorry. Nggak bisa. Itu aja. Saya makanya, 16 jam nih, apa yang saya harus buat? Saya kalau Ibu lihat di rumah saya, Bu, kursi saya bikin sendiri, meja saya bikin sendiri. Malam Sabtu, saya udah bikin gambarnya. Hari Sabtu, saya udah beli bahan. Hari Minggu saya potong. Sabtu depan lagi saya teruskan. Sabtu. Kenapa? Saya tidak mau wasting time. Nggak ada tuh rumus di saya buang-buang waktu. Nah, begitu juga dalam mengajar. Ya, saya ajarkan mereka. Ya, jika dia bisa lulus lebih cepat, maka musuhnya untuk bersaing juga terbatas. Kalau dia lulus bareng-bareng, maka musuhnya rame. Ini pengelolaan waktu, time management. Nah, kita selalu mengabaikan. Kalau bisa besok, ya, kenapa sekarang? Kan begitu. Kalau saya nggak mau, apa yang bisa dikebut sekarang lakukan. Lakukan, kejar, laksanakan. Maka tim kerja saya mungkin agak-agak grogi lihat saya. Ya. Karena saya orangnya memaksa. Nah, ini saya sampaikan, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, 3 materi yang akan saya sampaikan ini tidak ada pernah di buku. Ya, kita di PHB adalah sebuah organisasi. Tetapi sifat organisasi itu menurut Bu Dwi apa? Sifat organisasi, Ya. Pak. Ya. Apa tuh? Apa ya, Pak? Nah, itu dia. Dinamis. Oke, sifat organisasi itu 3. Memaksa. Memaksa. Ibu dipaksa tadi pagi-pagi datang ya karena ada acara hari ini. Ya kan? Ibu jam sekian harus hadir mengajar. Itu memaksa. Ya, sifat organisasi itu memaksa. Ya.
Jadi begitu Ibu sudah signing menjadi dosen di PHB, memaksa Ibu untuk tunduk kepada peraturan yang ada. Terima. Setuju Bu? Bapak Ibu semua? Itulah sifat organisasi yang nggak pernah kita pahami. Memaksa. Kemudian sifat organisasi itu sukarela. Begitu Ibu sudah signing menjadi dosen, tetap atau tidak tetap, ya, Ibu sudah signing, maka sukarela. Tidak ada ngegerendeng, tidak ada marah-marah. Kerjain, ikhlas. Komitmen. Sukarela. Jangan kita debat ini, alasan ini, sorry, out. Dan organisasi itu dinamis. Kita bisa digeser kemana dan kapanpun. Ini yang orang abai. Iya atau tidak? Ya. Saya menjiwai itu. Organisasi itu memaksa saya. Makanya saya nggak mau terlambat. Saya pakai motor. Oh, saya di sini diketawain, udah uzur masih pakai motor. Sorry. Harga diri saya akan hilang jika saya terlambat. Memaksa. Sukarela, komit. Anda kan udah join, udah signing. Lakukan. Ya kan? Dinamis. Ini ada urusan PHB Tegal. Cover ya, saya lakukan kan. Kan gitu. Dan saya lakukan ini hari. Ya. Jadi begitu di calling dari Semarang, Pasar Rial, Pak Agung begini-gini. Oke, dinamis, saya siap, nggak ada masalah. Saya interaksi sama Pak Heru. Pak Heru besok berapa jam nih? Nah, gitu ya. Dinamis. Saya harus terima. Nah, itu Bu, yang menjadi kekuatan kita dalam kontrak kerja. Oke, silakan. Yang lain, saya suka ayam. Oke, Bapak. Kemudian ada lagi, mau izin bertanya Bapak Syarial, bagaimana cara menentukan harga diri ketika ada yang melamar, ketika kita ada yang melamar, menentukan harga diri kita ketika ada yang melamar dalam hal pekerjaan, agar tidak over PD dengan value yang kita punya. Sedang. Ya, sayanya sekarang ini Bu, ya sudah ada yang ngelamar saya. Ya, tapi ya itulah ya value diri kita gitu ya. Jadi kita tidak boleh obral tentang potensi energi kita. Ya. Yang harus kita bangun itu image. Ya. Jadi penawaran bisa jadi banyak. Tetapi ya, kestabilan dalam placement kita itu yang menjadi perhatian. Orang lamar kita terima, tapi hanya untuk session pendek. Sementara yang ada di session panjang kita abaikan, itu salah. Siapapun boleh melamar dan hak pindah siapapun bebas. Tetapi pengalaman, pengetahuan, informasi ya harus dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Ya. Banyak orang hanya ingin cari kesempatan sesaat, ya hanya karena jumlah angka yang ditawarkan bedanya sekian. Dia tinggalkan yang sudah permanen. Tetapi di tempat yang baru, ya dia tidak menjadi konsultan di situ, dia tidak juga menjadi komisaris di situ. Ya, kalau pindahnya biasa-biasa, terus hanya beda angka, ya, tidak membuat dia luar biasa, perhitungkan kembali. Mana itu pesan saya. Tetapi membangun image untuk mempunyai personal selling value itu penting. Karena itulah bangganya kita diberi ya kelebihan berpikir, bersikap dan bertindak, menjadikan pihak lain ngiler kepada kita itu wajib. Ibu bisa lihat ini hari saya berjaket sama dengan Pak Jokowi. Karena saya tidak akan pernah berhenti bergaya, Bu. Karena saya bikin
yang lain tuh harus ngiler sama saya. Nah, setelah berkomunikasi, keunggulan saya harus dirasakan maksimal oleh orang. Bisa dong Bu, semua boleh. Orang dilamar boleh aja, tapi hitung. Gue di situ sebagai apa? Kalau beda-beda tipis ya. Nah, begitulah kalau gaya saya sih. Benar nggak Bu? Betul sih, Pak. Ya, silakan lagi Bu. Kalau ada yang mau nanya Bu, ini saya girang aja nih. Belum ada lagi nih Pak, mungkin bisa dilanjut kembali Pak Syarif. Saya Bu Dwi. Oh, Oke. oke, monggo Pak Dr. Sunarto, monggo Pak. Ya, silakan Pak Sunarto. Terima kasih Bapak Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan dari awal sampai sekarang sangat tertarik sekali dan menarik sekali. Pembicaraan dari Bapak luar biasa. Orang hebat betul ini Bapak Syariah. Terima kasih Bapak. Saya mau menanyakan yang simpel saja Bapak. Mohon pengalaman dari Bapak, trik-trik, kiat-kiat atau bahkan bisa dikatakan sebagai cara atau strategi yang jitu, yang seperti apa agar PHB itu menjadi pilihan pendidikan yang utama Bapak. Yang utamanya adalah kuantitas jumlahnya mahasiswa banyak, lalu yang kedua adalah kualitas, mutu, dan menjadikan PHB perguruan tinggi swasta di Kota Tegal menjadi hebat Bapak Syariah. Jadi trik-trik kiat-kiat yang seperti apa? Terima kasih Bapak Syariah. Mohon maaf barangkali ada kekurangannya, kesilapannya. Saya dari Prodi DKV Bapak, Desain Komunikasi Visual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat, desain komunikasi visual ya Pak ya. Saya salah satu bachelor saya grafis Pak. Luar biasa. Ya. Jadi gini Pak, saya tadi lihat sebelum acara ini dimulai, ya kan? Konsep tayangan itu mungkin karya Bapak juga ya. Bagaimana penampilan ya dari video ya tentang PHB ini. Nah, itu buat saya itu sudah bikin saya ngiler gitu. Nah, sekarang yang menjadi titik sasaran kita optimal itu di mana? Kota Tegal saja atau Jawa Tengah saja? Pergerakan itu harus kita kembangkan. Kita tidak bisa saja hanya berpikir untuk menjadi perguruan ya di Kota Tegal saja, terbaik di Kota Tegal. Nah, banyak unsur yang harus dipenuhi. Seperti kalau Bapak sudah ngerti lah yang namanya 7P. Ya Pak ya. Pertama produk. Produk ini bisa kita lihat Pak, lulusan Bapak itu terserapnya di mana? Ya, kalau kita lihat secara produk, padahal tidak boleh membandingkan manusia dengan produk gitu kan. Tapi kita ambil contoh lah, lulusan kita terserap di mana? Ya kan? Itu bagian yang saya istilahkan sebagai upaya penetrasi pasar. Kemudian price, ya. Kalau kita bicara price, Pak, ya, kadang-kadang yang murah itu belum tentu bagus, yang mahal pun belum tentu bagus. Tetapi pada saat kita punya misi untuk menjadikan PHB ini sebagai perguruan, ya, pilihan utama masyarakat, tentu tidak ada cara lain. Keunggulan itu terekspresikan dari wujud kampusnya, dari wujud perilaku dosen-dosennya, terus ya materi-materi ajar yang tidak lagi standar, ya ada lompatan yang membuat ya
nilai PHB ini beda dengan yang lain. Nah, dalam konteks membangun perbedaan, tentu kita harus mengcompare. Kita selalu membanding-bandingkan. Kalau kebijakan hari ini ya tidak bisa menarik perhatian, segera rubah. Kenapa, Pak? Setuju nggak setuju? Saya harus katakan bahwa perguruan itu sama dengan pusat perdagangan. Tidak bisa tidak. Bagaimana orang melirik, mulai dari kemasan, mulai dari ingredients, bahan-bahan yang kita kemas, ya, mulai dari proses pengolahan, terus bagaimana kita sebagai dosen menerjemahkan pengetahuan itu agar bisa diterima, diserap, dan diimplementasikan oleh mahasiswa kita. Itu, Pak. Mungkin ya kita terperangkap, kitanya hebat, kampusnya hebat, tapi mahasiswanya bangga nggak sih? Jangan-jangan yang bangga di situ karena orang tuanya yang mengirim anaknya ke sana. Sementara anaknya ya hanya bagian yang disuruh kuliah. Nah, proses menjadikan ya bangga berbagai pihak yang terlibat di PHB ini itu adalah upaya menjadikan pilihan utama masyarakat. Saya rasakan ya, kenapa sih kita ya berani membeli suatu produk? Karena kita menjamin produk itu menjadi solusi bagi kita. Tapi kita jarang menerjemahkan ya produk itu sebagai solusi. Nah, bagaimana? Ya, kampus itu menjadi solusi bagi masyarakat untuk menjadikan ya para lulusannya ya mempunyai harkat terbaik di tengah masyarakat dengan segala kualitas pengetahuannya. Nah, tentu dimulai dari internal. Ya. Kita melakukan tidak hanya mendelivery pengetahuan, tetapi melakukan coaching. Ya, melakukan pengarahan. Dan itu tidak semua mau dilakukan kampus. Kita mungkin akan terperangkap, oke, saya mengajar 3 jam, dia 3 jam. Tapi setelah itu, ya, apa yang harus kita perbuat supaya ya, popularitas anak-anak yang kuliah di situ jika bercerita sama mahasiswa lain punya kebanggaan. Nah, kebanggaan ini yang harus tersebar secara nasional. Ya. Kenapa, Pak? Jurusan-jurusan kita ini sama dengan kampus lain. Tetapi proses menjadikan anak didik menjadi hebat ya dengan format-format tadi saya katakan. Materi tidak bisa lagi kita kasih ya fotokopi ya kan, PowerPoint, tetapi kita kombinasikan dengan narasi. Saya bisa pastikan kampus-kampus lain itu ya dosen ngajar ya share materinya PowerPoint, macam saya memberi PowerPoint. Nggak bisa. PowerPoint itu adalah petunjuk ya sederhana, sementara narasinya harus terurai, dan itu yang membimbing anak didik menjadi lebih hebat. Bisa setuju, Pak? Sangat setuju sekali, Bapak Sarya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Bu Dwi, ada lagi? Sudah, Pak. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa dilanjut, mungkin, Pak. Gitu ya? Ya. Nah, mungkin saya sudah membuka tadi ya konsep diri. Konsep diri merupakan proses membangun, membentuk, dan menjadikan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak untuk mewujudkan tujuan. Ya, jadi sekali lagi ya, kita sebagai dosen megang materi apa, kita punya konsep diri kita. Jika saya diberi amanah mengajarkan ini, maka dalam tempo sekian waktu anak didik saya menjadi hebat. Dan itu saya konsepkan di diri saya. Kenapa? Mengajar itu, Bu, ya, dinamis. Ya,
Saya pernah lucu satu kali waktu saya ngajar di Indonesia Banking School, itu kampus miliknya Bank Indonesia. Satu anak bercerita ke orang tuanya, ibunya. Nih, besok bangunkan saya pagi-pagi karena saya harus duduk di depan perkuliahan nanti. Maminya bingung. Hah? Baru sekali ini kamu kan sudah semester 6. Baru sekali kamu minta dibangunin pagi. Tidak, Mi. Ini dosen luar biasa, Mi. Hah? Siapa? Udah tua, Mi. Dia bilang, udah tua. Terus, tapi saya dengar dia begitu datang naik moge, langsung di kantin dia langsung ngajar di kantin. Luar biasa, Mi. Setelah kita dengar ceritanya di kantin, kita digiring masuk ke kelas. Dan dia berdiskusi sama kita. Kita nggak dicekokin, Mi. Oke. Maghrib, Bu, saya ditelepon. Pak Sarial, ya, selain di Trisakti, Bapak mengajar di mana? Nah, saya pikir kenapa saya bilang gitu. Saya punya anak, ya, pingin bangun subuh-subuh, mau duluan ke kampus, saya duduk di depan. Dia cirikan orang itu rambutnya putih, selalu pakai jas, ya. Begitu datang teriak-teriak, ya, suasana happy, terus ngoceh di kantin, terus anak-anak digiring ke kelas, ya, dikasih PR. Terus anak ibu mahasiswa mana? Indonesia Banking School. Ya itu Sarial, Bu. Saya bilang, dia heboh. Besokan diantarin anaknya ke kampus, dia bilang sama anaknya, ini teman mami, gitu. Jadi saya hadirkan ibu itu di dalam kelas. Nah, itulah inovasi-inovasi yang harus kita lakukan supaya para orang tua tadi terpacu untuk bercerita tentang cara mengajar yang beda. Ada keistimewaan yang dia tidak dapat di tempat lain. Dan anak itu mau bangun subuh hanya untuk duduk di depan. Ayo, sekarang anak-anak kan rajinnya duduk di belakang. Nah, inovasi-inovasi yang saya dapatkan seperti itu dan perlu kita terapkan. Ya. Mungkin ya para orang tua diundang ke kampus. Dia cerita di depan mahasiswa kita. Itu kan sudah ya, memberikan proses belajar yang unik, ya kan? Apa sih kan gitu ya? Nah, jadi saya selalu mengatakan bahwa konsep diri saya selalu dinamis, ya. Saya orang agresif, nggak bisa nunggu, karena hidup ini bersaing, hidup bersaing. Saya harus mampu merebut. Kalau saya gagal merebut, maka saya akan ditinggal, ongkos mengejarnya besar. Ongkos mengejarnya besar. Sampai di sini, ada lagi Bu yang mau bertanya? Belum? Belum ada. Oke, saya lanjut. Nah, semua pergerakan saya terukur. Bisa atau tidak bisa. Ya kan? Dan tugas saya, ya, kalau saya tidak bisa menyelesaikan, saya ajak tim saya. Seperti tadi Bu kan lihat, saya nggak tahu, saya panggil aja tim saya kan bantu kerjain. Nah disitulah saya selalu berinteraksi, bersosialisasi, berinteraksi. Saya tidak pernah hebat, tetapi dalam membangun tim untuk menjadi hebat, saya jago. Ya, jadi ya. Bapak Ibu yang terhormat, ya silakan kalau ada yang harus saya bagikan, saya sangat siap. Nah, puncaknya program pensiun itu Bu harus dicanangkan dari sekarang, ya teman-teman, Bapak Ibu dosen yang lain, ya kalau kita sudah berpikir ke depannya untuk pensiun tuh happy, ya. Tidak lagi kita ngelamun-ngelamun gitu ya. Enggak. Nah disinilah
Kita optimalkan energi kita, potensi kita, harga diri kita. Ya. Usia tua kita masih bisa menunjukkan jati diri kita. Ya. Kenapa? Perjalanan hidup kita perkuat dengan prestasi. Dan saya menempatkan diri sebagai a leader. Saya harus memimpin. Tapi kalau dipimpin ya saya siap. Tetapi proses menjadi leader saya persiapkan sejak awal. Saya waktu dinas di Manado, saya sudah memastikan diri saya nanti saya akan jadi guru. Ya, padahal itu saya sedang berada pada jabatan bagus. Nah, saya harus jadi guru. Kenapa? Begitu jadi guru karena saya akan terhormat, saya akan hadir di depan kelas, ya. Banyak orang tua menitipkan anaknya ke saya, dan saya akan menjadikan mereka lebih hebat dari saya. Karena ya, saya sudah membangun pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang menjadikan mereka bangga ketemu saya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan? Saya siap. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan langsung dengan Pak Syariah? Kalau tidak ada, mungkin saya pengen bertanya ya Pak. Oke, monggo. Siapa? Halo. Ji? Monggo. Halo. Pak Syamsuria. Ya. Ya, baik Pak. Monggo silakan Pak. Maaf saya matikan kameranya Mbak. Oh. Bu, lagi di jalan soalnya. Oke, bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bapak dari dosen prodi mana? Perkenalkan Bu, saya Samsuria. Kebetulan rekanan dengan dosen dari Harapan Tegal. Saya praktisi ngajar Bu. Baik Pak. Halo. Oke, monggo Pak Samsuria, monggo ada yang ditanyakan? Ya, saya luar biasa sekali dengan motivasinya dan inspirasinya yang Bapak tadi sharing. Gini Pak, ini berdasarkan pengalaman Pak ya. Gimana sih sebenarnya kita itu meningkatkan atau menguatkan motivasi Pak? Biasanya hari ini kita ngebu-ngebu banget, besoknya loyo lagi, kemudian besoknya motivasinya kuat lagi, dan ada beberapa yang membuat motivasi ini bisa menjadi demotivated, termasuk faktor-faktor eksternal, misalkan stres, kemudian ada masalah dan sebagainya. Kira-kira menurut Bapak, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan at least bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini? Karena kita maunya termotivasi terus untuk mencapai apa yang ingin kita capai, seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Bu. Oke, Pak Samsuria. Ya, saya Syarial Sarif, berterima kasih. Ya, satu hal yang saya harus pesankan, motivasi itu kekuatannya cuma 2 kali mandi. Jadi kalau Bapak ya termotivasi, kemudian Bapak bawa mandi 2 kali, itu motivasi udah hilang Pak. Ya. Nah, itu yang menjadikan motivasi itu sering naik turun. Nah, bagaimana kita selalu termotivasi? Kan itu yang Bapak harapkan. Ya, begini Pak Samsuria. Orang akan termotivasi jika dia mendapat pengetahuan, kemudian pengetahuan itu dia coba, dia laksanakan, dan ada titik-titik menuju keberhasilan, maka timbullah upaya dia ya untuk mewujudkan. Nah, proses mewujudkan itu tidak akan terlepas dari motivasi. Jadi, semua masyarakat harus kita kasih pengetahuan. Dengan pengetahuan, dia harus berani mencoba. Nah, kita yang naik turun motivasinya, kita tidak berani take risk.
buat kita risiko itu berat, beban. Sehingga ya untuk mencoba buat kita, nanti kalau gagal, kalau saya coba salah, saya kena marah. Nah kalau kena marah, ya saya nggak berani lagi mengulang. Kalau saya coba gagal, timbul biaya, nanti saya nggak punya duit lagi. Gitu. Nah, orang-orang yang turun naik motivasinya, ya harus kita arahkan bahwa apa yang menjadi habitnya dia, kita tuntun. Dengan dia dapat tuntunan mewujudkan sebuah pengetahuan, ya, menjadi terrealisasi, maka motivasinya untuk berprestasi tidak akan pernah hilang. Karena dia mencoba. Dia mencoba. Orang-orang yang tak berani mencoba, ya, karena berbagai alasan dan takut mengambil risiko, motivasinya tidak akan tinggi. Dan jangan kasih dia amanah besar. Karena dia itu hanya perlu pelecut untuk melahirkan sebuah output. Nggak bisa. Saya kepengen ketemu orang-orang yang motivasinya rendah, kasih ke saya. Nah, saya drill dia. Kenapa? Orang-orang itu ya harus mensyukuri ya roh yang ada di dirinya untuk menjadikan ya keunggulan dalam sebuah output yang besar. Itu motivasi. Ya, saya ambil selintas. Saya tamat SMA disuruh papa saya ke Jakarta. Saya anak daerah. Saya begitu di Jakarta saya bilang sama papa saya, "Pak, saya ke Jakarta. Oke. Saya kuliah, oke. Tapi jangan kirimin uang. Saya cari duit sendiri." Papa saya nangis. Dia bilang, "Kamu nggak ngerti Jakarta kok, kamu sok-sokan." Nah, saya cari duit. Padahal kakak saya kuliah di kedokteran. Adik saya juga kuliah di kedokteran. Saya bilang, saya yang tanggung biayanya dia. Ayo. Kan nekat. Tapi dengan nekat itu, Bu, motivasi saya jadi tinggi. Saya harus jual es. Saya jual es. Padahal orang tua saya orang mampu. Saya jual es. Ya, di Pasar Baru Jakarta. Kemudian setelah jual es, saya cari order cetakan. Setelah order cetakan, saya serahkan ke percetakan, saya berangkat kuliah. Berangkat kuliah ya sampai jam 9 malam. Setelah itu saya cari berita, saya kerja di Sinar Harapan. Ya. Saya hanya tidur 3 jam dalam satu hari. Ya. Saya siksa diri saya ya untuk berprestasi. Nah, disitulah saya menjadi kaya dengan pengalaman dan pengetahuan tanpa harus menghancurkan harga diri saya. Itulah yang membuat saya gampang dibeli orang, gampang terjual, karena saya orang yang memegang amanah dan penuh ya upaya untuk berprestasi. Jadi motivasi bagi saya ya hanya untuk men-trigger optimalisasi dari pengetahuan. Jadi begitu Pak Sum Surya. Jadi tim Bapak kalau ada low motivation, kasih dia pengetahuan. Buat apa sih kamu hidup di sini kalau nggak ada output? Ya dong, malu-maluin lo gitu aja Pak. Saya punya tim itu kalau udah lesu-lesu dia bilang, kamu mau jadi apa di sini? Saya bilang gitu. Masa kamu nggak malu sama anak istri? Hanya datang ke kantor terus pulang begitu aja. Nggak bisa. Nama kamu harus harum di kantor ini. Selesai. Maka dia termotivasi. Kita yang mendukung, kita yang men-trigger. Saya waktu kepala cabang, Bu, banyak sekali pegawai saya kuliahkan, Bu. Ya, saya kuliahkan. Ya, Pak, nggak ada uang. Kamu kerja yang bagus, ya. Kamu jangan jajan sembarangan. Kamu kuliah. Ya. Nah sekarang sudah pada jadi pemimpin cabang di BNI, Bu. Ya. Kenapa? Dia harus melihat saya tuh sebagai modelnya dia. Kalau saya sebagai pemimpinnya loyo, bagaimana anak buah saya termotivasi?
Dia akan lihat, komandan gua aja culun, komandan gua aja buka kelopak mata aja nggak kuat, terus saya mau niru apa dari dia? Nggak bisa. Maka saya katakan saya agresif. Ya. Orang lihat saya pun, saya nggak pernah tuh mengeluh, nggak ada. Nah, jadi Pak Samsurya, ya, memotivasi, jadikan diri kita sebagai model. Look at me gitu. Kok kita loyo-loyo, bagaimana orang lihat kita aja udah males. Apa Ibu Dewi ketawa? Betul, Pak. Janganlah, Indonesia ini Harus menjadi hebat, Bu. contoh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Tapi itu Pak Samsurya ya. Ini sudah masuk pengetahuan ini. Ya, kalau Bapak Ibu bisa mendengar atau sisakan waktu sedikit mendengar cara saya yang tak pernah lumpuh ya dalam ya aktualisasi diri saya, Bu, ya. Saya harus bercerita tentang saya tadi selintas, saya tukang dagang es gitu kan, Bu, ya. Apa-apa. Oh, saya dapat cobaan lumayan luar biasa gitu ya. Anak saya remaja-remaja meninggal. Ya. Satu umur 25, satu umur 33. Ibu tahu anak saya yang umur 33 itu cover boy. Ya, tahun 98 itu anak saya itu jadi cover boy. Ya. Dia meninggal karena sakit perut. Anak saya nomor 2 itu juara lukis se-ASEAN, model iklan di Amerika. Juga meninggal. Meninggal hari Rebo, hari Kamis saya udah kerja. Yang meninggal hari Jumat, hari Sabtu saya udah kerja. Ya. 6 tahun yang lalu istri saya meninggal. Ya. Saya tahu ya bahwa itu duka buat saya. Tapi orang lain nggak boleh dong merasa ikut-ikut berduka. Ya dong. Nah, orang itu lihat saya seperti itu, Bu. Itu nggak ada yang kuat. Kenapa? Bukan berarti duka itu membuat saya jadi lemah, jadi letoy, tak bersemangat. Salah. Itu adalah cobaan, pelajaran buat saya bagaimana saya harus mengaktualisasi diri saya sebagai model ya dalam proses pendidikan umat. Saya nggak boleh jatuh. Saya harus kuat dan saya adalah model bagi mereka untuk sebuah prestasi yang prima. Dan itu saya berani bertanggungjawabkan. Itulah peran kita sebagai dosen. Kita adalah contoh, kita adalah pembentuk, kita adalah pribadi yang menjadikan. Kalau kita nggak mampu menjadikan orang menjadi hebat, sayang. Silakan kalau ada lagi yang berkomentar, saya suka aja. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Kalau tidak ada mungkin bisa dilanjutkan kembali, Bapak, karena berhubung waktu sudah makin siang dan masih ada rundown acara lagi yang harus kita selesaikan, mungkin bisa dilanjut kembali, Pak Syahrial. Oke, saya sebenarnya kalau dilanjut kembali pada dasarnya ya apa yang tadi ditanya Pak Samsurya atau yang disampaikan Pak Agung, Pak Heru ya. Peran kita sebagai dosen itu ya hanya ya mengabdikan diri ya. Karena itu adalah pilihan yang sudah kita tetapkan ya. Tetapi dalam proses mengabdikan diri tidak hanya mendelivery tetapi menjadikan. Nah, itulah misi yang harus kita jalankan. Bagaimana menjadikan ya masyarakat atau orang tua yang telah menitipkan anaknya kepada kita menjadi hebat, menjadikan orang tuanya bangga, menjadikan Kota Tegal bangga, menjadikan Jawa Tengah bangga, menjadikan Indonesia bangga. Ya. Karena tidak ada cara lain. Ya. Kita diberi amanah ya untuk mengubah yang tadinya tidak tahu, tugas kita menjadi tahu. Tahu aja cukup? Tidak. Tentu harus paham. Paham aja belum cukup. Ya. Harus bisa menerapkan. Menerapkan
Cukup? Belum. Harus mampu menganalisis. Ya. Menganalisis cukup? Belum. Ya. Kita harus mampu mensintesis. Ya, memilih yang tepat. Ya. Terus cukup? Belum. Kita harus mampu mengevaluasi. Nah, kalau sudah kita lalui 6 rangkaian tadi, maka kita harus mencipta. Nah, peran kita sebagai dosen, ya, kita ciptakan, ya, semua anak didik kita, ya, bermanfaat bagi umat dalam, ya, materi-materi yang dia pelajari. Itu yang harus menjadi komitmen kita bersama. Caranya tidak ada lain. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak harus dibentuk jadi satu arah untuk mewujudkan visi misinya PHB. Ya. Nah, dalam konteks ini saya selalu berpegang pada, ya, prinsip hidup saya, yaitu bedu. 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 Nah, saya lontarin bedu. Silakan kalau ada yang bertanya tentang bedu. Apa itu bedu, Pak? Panjangannya, Pak. Ya. Jadi Bu, merangkum dari segala pertanyaan yang hadir tadi, kuncinya cuma bedu kok, Bu. Kalau kita bisa, ya, mengoptimalkan bedu, maka kita beduit. Tapi apa itu bedu? Nah, ini Bu. Bedu itu kita harus memahami B-nya sebagai basic. Basic. Kenapa sih, ya, para orang tua menitipkan anaknya di PHB? Itu basic. Yang harus kita pahami. Tentu anaknya diharapkan menjadi hebat, ya, berdaya guna. Kita cari lagi, kalau dia sudah secara basic menitipkan kita, ekspektasinya apa sih? Kita harus tahu ekspektasinya, ya kan? Tentu, ya, lulusan ini bisa diserap, atau dia mandiri, atau dia berwirausaha, itu ekspektasinya. Kemudian D-nya apa? Coba deh tebak deh satu lah. Masa Bu Dwi yang di depan saya begini nggak bisa tebak D-nya? Bukan Dwi ya sih. D-nya bukan Dwi ya. D-nya itu desire, hasrat, keinginan. Dan U-nya adalah unestimated. Buatlah sesuatu yang orang nggak prediksi, orang nggak duga. Nah, maka, ya, kita akan menjadi teristimewa. Selamat siang. Itu yang bisa saya sajikan. Ya, silakan kalau ada yang mau komentar, saya tunggu. Pak Agung, ya. Pak Heru. Terima kasih Bapak, suatu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kalau saya lihat dari pesertanya itu dari awal sampai akhir tetap Bapak. Berarti gitu. Terima kasih, terima kasih. Satu hal yang perlu kita garis bawahi terkait tentang pola pikir yang nanti menimbulkan pola sikap dan pola tindak untuk dosen, biar selalu on. Kalau saya lihat dari penyampaian Pak Syarif ini memang saya yakin tiap harinya itu on terus, tidak pernah ada loyo-loyonya. Nah ini yang perlu kita teladani agar kita bisa sampai dosen itu mencipta. Baik mencipta terkait tentang SDM yang kita kelola dari mahasiswa, mencipta produk, mencipta kolega-kolega, sehingga pelaksanaan tridharma tadi itu yang pendidikan, penelitian, pengabdian itu sebagai amanah yang dititipkan kepada kita semuanya selaku dosen itu dapat kita aplikasikan menjadi penyemangat kedepannya dan bisa menjadi sebuah investasi. Ini yang paling penting. Ini kalau kata investasi itu dari tadi itu menjadikan saya
tambah bergairah Bapak. Ketika kita menjadikan diri ini bisa sebagai investor, sehingga kita dimanapun tempatnya, ya isinya kebaikan-kebaikan dan isinya manfaat yang paling penting. Semoga yang kemanfaat nanti tidak hanya kita panen di dunia, juga bisa dipanen di yaumul akhir, itu yang paling penting. Seperti itu. Inspiratif sekali Bapak. Terima kasih, matur nuwun sangat. Luar biasa. Terima kasih Pak Syahrial. Saya yang sebagai anak muda pun termotivasi dengan Bapak yang usianya 70, tapi tetap semangatnya luar biasa. Ini sangat memotivasi sekali buat saya, Pak. Semoga untuk dosen-dosen yang lain pun termotivasi juga, nggih Pak ya. Siap. Jadi karena silaturahim kita ini hari mengasihkan, ya, saya pun menyampaikan nomor HP saya 081 210 Sebentar, Pak. 210 424 424 38. 38. Nah, ya. Jadi kalau sesi ini ya belum berkesempatan atau belum kepikiran untuk mengerjain saya, saya siap. Ya, silakan aja kontak Mungkin saya. nanti lain kali bisa ini ya Pak, bisa hadir kembali di tengah-tengah kami, karena saya rasa ini masih kurang untuk motivasi terhadap teman-teman Bapak Ibu dosen gitu Pak, masih kurang rasanya. Ya. Satu waktu perlu offline nanti Pak. Nanti itu yang saya tunggu. Pak Agung. Kalau Pak Agung. Ya, kalau offline itu Pak, Bapak akan lihat ya kenakalan saya itu maksimal di situ. Karena proses belajar itu nggak bisa statis, kita tetap harus dinamis. Nah, saya tuh pencinta offline, ya. Kalau online begini Pak, orang sering ketipu lihat rambut saya, ya mau nanya malu karena saya udah uzur gitu, ya kan? Itu. Jadi, siap. Nah, dengan nomor telepon yang sudah saya bagikan, saya sangat senang hati ya jika saya masih bisa dipercaya untuk berbagi, dan itu ya bagian dari ya kebahagiaan saya ya untuk berperan besar di kampus PHB yang saya cintai ini. Ya, mungkin ya ada cara atau gaya saya yang tadi nggak berkenan, ya itulah saya selalu mempertahankan liarnya saya gitu. Tapi tentu saya berharap pertemuan terbatas ini ya sedikit sebanyak pasti ada yang bisa ya diserap, dan mudah-mudahan itu memberi manfaat. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Bapak atas pencerahannya pagi hari ini. Saya berharap ke depan bisa terjalan kembali secara offline, dan tadi Pak Agung menitipkan salam sedang ada meet juga di agenda yang lain seperti itu Bapak. Ya, pastinya salam hormat buat Pak Agung dan segenap Sivitas Akademika PHB. Ya. Saya Syahrial Sarif ya, bangga bisa ya dipercaya untuk berbagi kepada Bapak Ibu yang terhormat ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita untuk menjadikan bagian menjayakan Indonesia. Terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali penyampaiannya Pak Syahrial. Baik Bapak Ibu, acara akan kami lanjutkan dengan pemaparan dari tim marketing kepada Bapak Susilo SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.